warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang minder ya, ragu-ragu ya. Apakah penyakit itu berasal dari hati? Tidak teman-teman ya, asalnya dari luar ya. Masuk ke pikiran Anda, terus masuk ke dalam hati Anda. Jadi bukan berasal dari hati Anda. Sebenarnya hati ini kondisinya bersih ya. Jadi jangan berpikir bahwasanya hati Anda itu pada awalnya ya, pada mulanya itu kotor. Tidak, tetap bersih. Nah, karena ketidakmampuan kita ya, di dalam menyelesaikan sebuah masalah, ya, di dalam menjalani kehidupan ini, akhirnya muncul minder. Contoh misalkan, ya, Anda dihadapkan soal matematika, ya. Wis ndak iso rumuse, ndak iso carane ngerjano, ndak tahu praktek. Kira-kira minder ndak? Minder itu bukan dari hati Anda. Ya. Tapi berasal dari luar diri Anda. Tapi nyerangnya nyerang hati. Itu kalau paling parah itu nyerangnya di hati, nyerang di pikiran ya. Pikiran Anda bisa selesaikan, ndak sampai masuk ke hati. Tapi kalau pikiran Anda tidak bisa menyelesaikan, akan masuk ke dalam hati. Akhirnya yang terjadi apa? Ngenes. Ya. Akhirnya yang terjadi ngenes, tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Ya. Nah, semoga ini bisa menjadi semangat ya teman-teman Jumat Wage. Untuk bisa mendeteksi, menganalisa ya, apa yang membuat diri Anda itu minder. Ya. Nah, tentunya minder ini dari luar, ya, pasti dari luar. Tapi terus masuk, ya, masuk ke alam pikiran. Nah, dari alam pikiran Anda tidak mampu menyelesaikan, masuk ke alam batin. Lah, alam pikiran ini katanya dengan kecerdasan kita. Apa yang membuat Anda minder? Berarti kalau itu sampai bisa masuk ke dalam batin Anda, ke dalam hati Anda, berarti pikiran Anda ini tidak mampu gitu. Tidak mampu kenapa? Karena Anda tidak pintar. Nah, supaya tidak masuk ke dalam batin, Anda kudu menguasai, kudu pintar. Dengan cara apa? Belajar ya. Jadi apa yang menjadi soal, apa yang menjadi masalah itu Anda pelajari. Nah, nanti minder itu akan hilang ya. Paham ya? Apa kurang jelas ya? Jadi minder itu bukan seperti itu ya, bukan yang dijawab oleh siapa ini, oleh saudara kita ini ya. Jadi minder itu berasal dari hati. Nah, ini katanya rasa minder itu penyakit dari hati. Untuk obatnya biasa saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan seperti itu ya. Nah, yang Anda lakukan ini, Anda membaca amalan ini untuk menguatkan ya, untuk menguatkan batin Anda supaya bisa menyelesaikan minder tadi. Tetap ya, tetap minder itu dimensi pikiran ya. Masih ranah dimensi pikiran yang masuk ke dalam batin. Jadi kalau Anda hanya menggunakan dimensi batin saja melalui doa-doa, itu tidak akan bisa menyelesaikan ya, harus juga dimensi pikiran, yaitu pelajari apa yang membuat Anda minder, terus dilakukan tindakan ya, tindakan perbuatan yang itu berulang-ulang sampai minder itu hilang. Jadi rumusnya seperti itu ya. Nah, banyak orang itu hanya berpikir doa ya. Kita ini ya, hidup di dunia ini ya juga harus ada doa ya, ada tindakan gitu loh ya, harus imbang, harus balance ya. Ada juga ini komentar saudara kita ini, saya ini kalau apa ini dikir ya,
saya sering zikir astagfirullahaladzim. Bagaimana menurut jenengan? Lo kok menurut saya? Lo lawang sing nglakoni Anda gitu loh ya. Kalau Anda zikir, itu rasakan. Nah kalau menurut saya apa yang saya lakukan gitu loh ya, rasanya pasti beda. Ya zikirnya sama ya teman-teman Jumat Wage, zikirnya sama, yang melakukan beda orang ya. Walaupun sama-sama bacaannya katakanlah 10 kali, itu hasilnya pasti beda. Karena tingkat keyakinan seseorang itu beda. Karena tingkat penghayatan seseorang itu beda. Karena tingkat keikhlasan seseorang beda. Nah, jadi yang harus Anda lakukan adalah ketika Anda zikir, ketika Anda wirid, Anda tahu bacaan itu ya, hafal ya, bacaannya Anda hafal, artinya Anda paham, dan Anda gunakan untuk apa zikir itu, tujuan zikir itu untuk apa. Terus bisa Anda dari zikir wirid tadi itu sudah Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda, baru ya Anda akan bisa merasakan hasilnya. Bukan kata saya gitu ya. Kalau kata saya nanti sebatas teori. Kenapa sebatas teori? Saya tidak melakukan zikir itu gitu. Tapi kalau Anda yang rasakan, Anda kan bisa merasakan rasanya zikir astagfirullah itu seperti apa, hambatan, kendala itu seperti apa. Lah kalau Anda ini hanya sering ya, bukan istiqomah, saya rasa ya enggak begitu ngefek gitu loh ya. Asror gaibnya. Beda lagi kalau Anda ini sudah istiqomah ya, konsisten, kontinu, katakanlah 1 tahun tanpa putus misalkan. Ya, otomatis Anda akan bisa merasakan faidah. Asror gaibnya itu Anda akan bisa merasakan. Ya. Paham ya? Teman-teman Jumat Wage. Silakan ya. Silakan dimaksimalkan ya. Kalau Anda punya zikir apapun itu dimaksimalkan. Bagaimana supaya zikir Anda itu muncul tuahnya gitu loh ya. Jadi ibarat Anda ini ada tepung ya, ada bahan-bahan kue gitu loh ya. Ya tentunya Anda bisa mengolah apa saja. Ini tergantung dari kemampuan Anda. Lah kemampuan itu bisa dipelajari. Kemampuan itu bisa kita tingkatkan. Ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk meningkatkan kemampuan Anda sampai Anda menemukan yang terbaik bagi diri Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.